Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Safira Lesmana dengan NIM 2301015030 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasanya dikenal sebagai UHAMKA. Sebelum kita memasuki pembelajaran, aku ingin memperkenalkan sedikit nih tentang kampus tercinta aku. UHAMKA merupakan universitas yang unggul dan berkarakter, berlandaskan nilai-nilai Islam yang membentuk generasi cerdas, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. UHAMKA juga sudah terakreditasi unggul. Dan di sini ada beberapa program studi yang terakreditasi unggul. Salah satunya program studi bimbingan dan konseling. Di program studi bimbingan dan konseling, kami tidak hanya belajar teori konseling, tapi juga dilatih untuk menjadi pendengar yang empati, pembimbing yang bijak, dan penolong yang tulus. Didukung dosen berpengalaman, serta kegiatan praktik di lapangan, kami dibentuk menjadi calon konselor yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. UHAMKA tidak hanya mencetak sarjana pendidikan, tetapi juga mencetak pembimbing kehidupan. Bersama BK UHAMKA, kami siap menjadi konselor masa depan yang menebar manfaat dan kebaikan bagi semua. UHAMKA unggul, BK hebat. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kita. Dalam video pembelajaran kali ini, aku akan membahas syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan sedikit terkait interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat berlangsungnya aktivitas komunikasi. Tanpa interaksi sosial, maka komunikasi tidak mungkin terjadi. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara seseorang dengan orang lain, hubungan antara satu orang dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Suatu hubungan antara manusia atau interaksi sosial terjadi diawali kontak sosial dan baru diikuti komunikasi. Nah, kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, menurut Surjono Suarkanto yang dikutip dalam buku Bimbingan Konseling Sosial karya Faiza Nur Laila 2017, interaksi sosial dapat berlangsung apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang pertama, kontak sosial merupakan hubungan awal yang menjadi pintu masuk terciptanya interaksi. Bentuknya bisa berupa sapaan, isyarat, pertemuan, atau perhatian sederhana terhadap orang lain. Nah, kontak sosial dibedakan menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung yaitu interaksi tatap muka seperti percakapan, berjabat tangan, atau kerjasama dalam suatu kegiatan. Kalau kontak yang tidak langsung yaitu interaksi yang menggunakan media perantara seperti telepon, surat, pesan singkat, atau media sosial. Namun perlu diingat ya teman-teman, kontak sosial tidak selalu bersifat positif karena bisa saja menimbulkan persaingan atau konflik. Meskipun demikian, tanpa adanya kontak sosial, interaksi tidak akan terjadi sama sekali. Nah, dapat kita simpulkan, kontak sosial merupakan langkah awal dalam terjadinya interaksi sosial. Melalui kontak sosial, seseorang mulai berhubungan dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial menjadi dasar bagi terciptanya komunikasi dan hubungan sosial yang luas. Tanpa adanya kontak sosial, proses interaksi tidak akan terjadi karena tidak ada hubungan awal yang menghubungkan individu satu dengan individu lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas syarat kedua nih teman-teman, yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar dipahami dan dapat direspon dengan tepat. Pesan ini bisa berupa gagasan, informasi, perasaan, atau sikap. Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa unsur penting ya teman-teman. Yang pertama, komunikator sebagai pengirim pesan. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran komunikasi. Yang keempat, komunikan sebagai penerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik atau respon dari penerima pesan. Komunikasi dapat berlangsung secara verbal, melalui bahasa lisan atau tulisan, dan yang non-verbalnya melalui ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Agar komunikasi berjalan efektif, pesan harus disampaikan dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami. Jadi, komunikasi itu proses kita nyampein pesan ke orang lain biar mereka paham dan bisa kasih respon balik. Nah, di sini ada dua contoh kasus teman-teman. Yang pertama, interaksi sekolah di lingkungan sekolah menurut
Lestari, Febri, dan Mulyanto 2020. Kasusnya itu, siswa di SMA Negeri 2 Kayu Agung mengalami kurangnya kerjasama dan empati antara teman kelas karena jarangnya berinteraksi di luar jam pelajaran. Setelah guru menerapkan kegiatan kelompok dan diskusi kelas, siswa menjadi lebih terbuka dan saling menghargai. Nah, penanganannya, pembiasan kegiatan kolaboratif seperti diskusi kelompok dan proyek sosial mampu meningkatkan interaksi sosial dan karakter gotong royong siswa. Nah, kesimpulannya dari studi kasus yang pertama menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama dan empati antara siswa terjadi karena minimnya kontak sosial dan komunikasi di luar jam pelajaran. Setelah guru menerapkan kegiatan kelompok dan diskusi, kontak sosial langsung antar siswa meningkatkan mereka berinteraksi secara tatap muka dan komunikasi dua arah berjalan dengan lebih terbuka. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu interaksi sosial di lingkungan masyarakat urban. Menurut Purmono 2020, kasusnya di kawasan perumahan padat penduduk, warga jarang berinteraksi karena kesibukan kerja dan gaya hidup individualis. Program kerja bakti dan kegiatan RT kembali diaktifkan sehingga warga lebih akrab dan saling membantu. Penanganannya, aktivitas sosial seperti arisan, ronda malam, dan gotong royong membangun kembali solidaritas antar warga. Kesimpulan dari studi kasus ini dikaitkan dengan syarat terjadinya interaksi sosial. Kasus di masyarakat urban menunjukkan bahwa gaya hidup individualis menyebabkan berkurangnya kontak sosial dan komunikasi antar warga. Ketika program kerja bakti dan kegiatan RT diaktifkan, warga kembali menjadi kontak sosial, bertemu dan bekerja sama dan berkomunikasi langsung satu sama lain. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan dasar terbentuknya hubungan antara individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Agar interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik, diperlukan dua syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial menjadi langkah awal terjadinya hubungan antara manusia, baik secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung, bantuan media. Sementara itu, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan pesan, gagasan, maupun perasaan agar dapat dipahami dan direspon dengan tepat oleh pihak lain. Melalui kontak dan komunikasi yang efektif, manusia saling memahami, bekerja sama, dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosialnya. Tanpa kedua unsur tersebut, interaksi antara individu tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan sosialnya pasti sangat sulit tercapai. Dan sebagai calon konselor, memahami dua syarat ini penting banget agar kita bisa berkomunikasi dengan empati dan membantu orang lain secara efektif. Nah, sebelum aku tutup video ini, aku mau ingetin lagi nih, kalau kamu ingin kuliah tempat yang unggul, islami, dan berkualitas dengan lingkungan yang sangat nyaman, serta dosen-dosennya inspiratif, ya tentu jawabannya UHAMKA, terutama program studi bimbingan dan konseling adalah pilihan terbaik kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.